وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk sahabat-sahabat negara tetangga. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Bung Jibri selaku pembawa acara Radio RAS yang ada untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan bacakan salah satu artis yang bernama Ma'ruf yang ada di kota Ciganjur, Jawa Barat. Saya akan bacakan atensi Anda untuk saudara Ma'ruf yang ada di Ciganjur. Mudah-mudahan Anda mendengarkan atensi Anda yang akan saya bacakan dan akan saya berikan solusi dan pencerahan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jabri, salam kenal, salam senggol ya. Semoga Anda bersama Radio RAS tetap jaya mudara di channel Instagram. Saya pribadi merasa senang sekali dengan adanya Anda. Saya Ma'ruf, Bung Jabri dari Ciganjur. Jadi begini Bung Jabri, tempoh hari Bung Jabri ingat waktu adanya gempa beberapa kali adanya di Ciganjur banyak makan korbannya. Pada saat setelah selesai saya membantu para korban di sana yang tertimbun lah dan sebagainya, selang 1 bulan itu kami sudah adem ayam lah, katakanlah begitu Bung Jabri. Pada saat saya iseng di mana adanya bekas bencana di situ, saya melalang buana lah ke situ jalan-jalan di siang bolong. Kebetulan saya sendirian Bung Jabri. Saya hanya ingin mengenang kejadian-kejadian sebelumnya. Membuat saya ingat adalah anak yang terjepit lah, yang tertimbun lah, ada yang masih hidup 3 hari, masih bisa diselamatkan lah. Disitulah saya terkadang sambil berjalan-jalan di lingkup tersebut, saya tanpa sadari mengeluarkan air mata Bung Jibri dengan kejadian-kejadian yang pernah saya lihat dari mata saya sendiri. Pada saat saya menangis, tiba-tiba Bung Jibri, tepluk, ada sesuatu yang jatuh di depan saya Bung Jibri. Padahal saya nengok kanan kiri tidak ada siapa-siapa. Ternyata yang dijatuhkan di depan tersebut hanyalah sebuah, yaitu 1 buah, ya, yaitu itu buah apa, saya juga lagi bingung ini buah apaan yang jarang saya temuin, bahkan saya ini menganggap langka. Apa karena saya kurang tangkap ini buah apa? Begitu saya pulang ke rumah, saya bertanya kepada orang yang katakanlah yang paham barangkali ya. Dia bilang katanya, wah ini mah buah langka ini. Katanya yang dari Mekah seperti itu Bung Jibri, itu bulat begitu Bung Jibri, dalam kondisi matang begitu Bung Jibri. Teman yang bikin saya habis pikir Bung Jibri, buah itu namanya apa? Katanya namanya buah kulbi. Buah kulbi itu saya ingat masalah riwayat surganya Allah yang ada buah kulbi itu. Buah kulbi itu kan nggak bisa dimakan katanya. Kalau dimakan akan berhenti di leher kalau laki-laki. Berarti ciri-cirinya ada manik. Kalau perempuan tidak adalah 2 tete. Seperti itu kan Bung Jibri.
yang perlu saya pertanyakan begini Bung Jepri. Apa sih ya sebetulnya buah itu yang sebenarnya ya? Tapi masih saya simpan sampai sekarang ini Bung Jepri. Dengan adanya saya menyimpan buah tersebut Bung Jepri, saya dimimpikan terus. Katanya justru ditengok. Ternyata yang saya lihat pada saat itu, ternyata buah itu yang pernah saya kenal Bung Jepri, yaitu buah anggur batang Bung Jepri ternyata. Tapi bukan buah anggur batang yang pada umumnya Bung Jepri, karena dia bisa mengeluarkan cahaya Bung Jepri, seperti kayak berlian begitu, mengeluarkan cahaya gitu. Memang kondisinya matang gitu Bung Jepri, agak kuning-kuningan, kecoklat-coklatan gitu. Nah, pada saat saya lagi merenung Bung Jepri, ada suara kembali Bung Jepri. Anak muda, tengoklah barang itu yang Anda simpan di tas. Di belakang itu memang saya taruh di tas Bung Jepri. Ternyata Bung Jepri, itu yang saya katakan buah anggur batang. Ternyata saya dapat mimpi bahwa itu memiliki kodam, yaitu anggur batang bertuang. Dan suruh ditengok kembali nanti kalau dapat petunjuk. Akhirnya saya simpan lagi. Ternyata Bung Jepri, buah itu semakin banyak Bung Jepri, ada 20 buah yang ada dengan wujud yang sama. Setelah saya amati melalui baterai, ternyata memang kayak berlian. Ada petunjuk lagi Bung Jepri dengan suara yang saya kenal lagi. Hai anak muda, engkaulah orang yang pertama menyaksikan adanya tragedi Ciganjur. Sudah banyak menolong orang yang kena korban, adalah salah satu yang dilibatkan membantu menyelamatkan orang-orang yang korban bencana. Itulah salah satu wujud Allah memberikan kelebihan kepada Anda. Karena kebahagiaan Anda, inilah salah satu bukti balas budinya. Allah memberikan keringan kepada Anda. Manfaatkan dengan baik. Insya Allah akan barokah. Dan jangan lupa, Anda mengenali adanya mereka. Mereka yang terkena terjadi tragedi, tentu saja butuh ekonomi yang layak kembali. Sisihkan sebagian untuk mereka. Insya Allah Anda tidak usah takut bahwa Anda hartanya akan berkurang, tapi malah bertambah dan bertambah seperti itu. Akhirnya Bung Jepri, dengan kata-kata itu saya punya inisiatif. Saya ke toko. Yang toko malah kaget Bung Jepri. Bang, ini mah berlian mahal banget, ini miliaran. Dia bilang begitu. Lantas saya bilang begini, Pak, tolong ada berapa beratnya, saya katakan demikian. Ternyata dia udah nimbang. Katanya sih kurang lebih 250 gram. Dihargai 1,5 M. Karena dia adalah berlian murni. Busi Glosaka, Bung Jepri. Sedangkan saya kan orang miskin Bung Jepri. Tidak pernah mengenal uang segitu banyak. Sedangkan di rumah masih banyak lagi Bung Jepri. Tapi saya lanjutkan sambil pulang sambil berpikir esok belanja banyak. Saya bikin sembako, saya kirimkan kepada para warga. Tentu saja orang-orang yang pernah jadi korbannya. Orang pada kaget. Tumben amat ngirim-ngirim banyak rezeki ya. Cuma itu. Alhamdulillah sesudah niat. Kalau saya dapat rezeki, saya akan bagi-bagi. Apalagi ini sih, saya akan orang-orang yang telah terjadi kena tragedi, jadi tidak ada salahnya kan. Kalau saya pas kebetulan orang membutuhkan, saya ada rezeki, ya saya bagi-bagi. Dan berkah saya katakan, artinya mereka menyelamatkan
Disitulah Bung Jepri. Uang yang 1,5 M saya habiskan semuanya. Saya serahkan kepada mereka berupa uang termasuk sembako. Sembako itu sudah termasuk berikut beras, minyak, gitu supaya mereka bisa masak, termasuk uangnya. Karena saya pikir gini, kalau nggak dihabiskan mereka mau cepat lagi, karena barang saya kan masih banyak. Akhirnya saya memang tujuan ingin ambil 2 lah, mau saya jual lagi buat modal. Nanti sekaligus saya akan selalu memberikan sembako pada mereka. Setiap orang yang belanja saya akan bantu juga supaya mereka merasa ringan. Seperti itu, Jepri. Ternyata Bung Jepri, pada saat saya buka tas kembali, subhanallah Bung Jepri, buah itu makin banyak Bung Jepri, hampir 1 tas penuh. Tadinya cuma berapa biji sih Bung Jepri. Alhamdulillah Bung Jepri. Akhirnya apa yang dikasih petunjuk awal saya lakukan 2,5% buat mereka, termasuk kamu tetangga yang sakit juga saya bantu, saya kasih dana seperti itu Bung Jepri. Alhamdulillah Bung Jepri, bukannya sampai berkurang, malah bertambah terus hingga sampai saya punya usaha, yaitu warung sembako, termasuk bengkel, termasuk saya melibatkan orang suruh kerja, karena saya pekerjaannya banyak Bung Jepri. Saya buka usaha banyak macam-macam, kan mereka banyak yang nganggur Bung Jepri, habis kena gempa banyak yang nganggur dan tidak punya apa-apa. Saya bantu tiap harinya untuk kebutuhan sehari-hari untuk mereka. Bayangin aja Bung Jepri, yang meninggal tempoh hari kan hampir berapa ratus orang. Nah itulah dari mereka saya kasih sembako hampir setiap hari. Kadang-kadang kalau lagi nggak sempat sekaligus beberapa hari saya kasih langsung supaya saya bisa menghemat waktu gitu Bung Jepri. Yang penting mereka bisa makan, bisa menikmati rezeki yang saya dapatkan begitu Bung Jepri. Cuma yang buat saya bertanya tanya Bung Jepri, siapakah yang memberikan sesuatu yang berbentuk buah anggur batang, ternyata itu hanya bentuknya saja, tapi tidak lepas di bahasa berlian. Alhamdulillah, ini tepat sekali ya, rezeki ini. Kebetulan pas habis adanya tragedi gempa bumi yang ada di Cianjur. Alhamdulillah, saya dikenal di sana Bung Jepri. Gara-gara itu saya memberikan sembako kepada mereka. Mereka berikan pada saya gitu Bung Jepri. Bahkan orang-orang yang masih sakit saya bantu dananya, saya antarkan ke rumah sakit gitu Bung Jepri. Dan hampir setiap hari sambil saya tawarkan kepada mereka, mau usaha apa, dagang, saya kasih modal Bung Jepri. Yang biasa dia montir, saya kasih modal. Yang biasa dia bengkel, saya kasih modal seperti itu Bung Jepri. Alhamdulillah, barang itu setiap saya mengucurkan dana kepada orang-orang yang membutuhkan, barang itu bukan semakin berkurang Bung Jepri. Gue ambil 1 malah masih penuh, malah bertambah. Gue ambil 2 malah bertambah lagi. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Apakah apa yang saya dapatkan ini halal, dan siapakah yang memberikan sesuatu yang saya dapatkan? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas atensi saya. Semoga Anda bersama Radio RS yang ada di channel lain saya tetap jaya mengudara. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di Ciganjur ya. Alhamdulillah wa syukurillah untuk saudaraku yang ada di Ciganjur. Kalau kita kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ini sudah cukup jelas ya, bahwa di lingkup Anda pernah terjadi tragedi adanya gempa, bahkan berapa ratus orang yang terjadi korbannya ya. Tentu saja saat itu memang sangat dibutuhkan pada orang-orang yang kena korbannya, baik yang meninggal termasuk ahli warisnya membutuhkan dana. Rumah pun hancur, lebur jadi tanah ya rata, baik tempat tinggal, pakaian, termasuk makanan, mereka benar-benar sangat membutuhkan. Jadi saat inilah yang tepat barangkali melalui adalah untuk menghidupkan ekonomi atau perekonomian mereka. Insya Allah
lanjutkan seperti yang Anda ceritakan melalui Anda di sini ya. Dan jangan lupa untuk menghindari ego, tetap tawadu, istiqomah di hadapan Allah dan bersyukur pada Allah. Jagalah salat 3/4 malam karena berhubungan langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Demikianlah saudaraku yang ada di Cianjur, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga Anda bersama warga yang ada di sana, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dikasih sehat, yang masih sakit dikembalikan lagi normal lagi, sehat kembali, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara pendengar yang berbagai di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan sama sahabat-sahabat negara tetangga, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu jalan kabar turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama, di waktu yang sama, dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata baik sengaja dan sengaja, saya selaku sebagai penanggung jawab radio yang ada di channel saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.